Usia di atas 60 sering bikin lutut dan sendi terasa seperti karatan, jalan sedikit langsung nyut-nyutan, jongkok saja susah. Banyak yang sudah tersiksa bertahun-tahun, padahal rahasianya bukan di obat mahal atau suntik sendi, tapi ada di ikan-ikan murah yang sering diabaikan di pasar. Lansia wajib tahu, 8 jenis ikan ini ternyata menyimpan rahasia lutut dan sendi kaki tetap kuat di usia lanjut. Siap berubah mulai hari ini. Kalau setiap bangun pagi lutut bunyi krek-krek dan kaki seperti mau copot tiap naik tangga, stop dulu. Jangan buru-buru beli suplemen mahal atau obat penghilang nyeri yang cuman menipu rasa sakit sebentar. Karena ada 8 ikan sederhana, murah, dan gampang didapat yang bisa bantu pelumas sendi kembali aktif, menutrisi tulang rawan, dan bikin kaki tidak lagi gemetar waktu berdiri lama. Rasanya nyesek banget lihat banyak lansia tiap hari ngeluh lutut sakit, tapi masih saja makan sembarangan. Sudah tahu badannya lemah, tapi lauknya cuma tempe goreng gosong atau ikan asin tiap hari. Parahnya lagi, begitu sendi mulai nyut-nyutan, langsung buru-buru minum obat penghilang nyeri tanpa mikir efek jangka panjang. Stop! Obat itu cuma numpang redain sakit sebentar, bukan nyembuhin akar masalah. Tahukah Bapak Ibu, terlalu sering minum obat nyeri bisa bikin ginjal rusak dan lambung luka? Makanya jangan heran kalau makin tua makin gampang pegal dan linu. Tubuh kita butuh bahan bakar yang benar, bukan sekadar kenyang. Lutut dan sendi itu ibarat engsel pintu, kalau enggak pernah dilumasi ya pasti seret dan aus. Padahal rahasianya simple banget, ada di makanan laut yang murah tapi penuh kolagen dan omega 3. Tapi sayangnya, banyak yang malah buang ikan bagian terbaiknya tanpa tahu manfaat besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat untuk semua sahabat lansia di seluruh Indonesia. Semoga hari ini lututnya enggak bunyi lagi waktu jalan dan sendinya makin kuat. Perkenalkan, saya Dr. Rendra Saputra. Sudah lebih dari 20 tahun menangani pasien lansia dengan keluhan sendi, tulang, dan otot lemah. Dari pengalaman saya, hampir semua pasien punya pola yang sama. Mereka pikir sakit lutut itu karena usia. Padahal bukan. Kebanyakan justru karena tubuh kekurangan asupan alami yang menjaga bantalan sendi tetap licin dan kuat. Bukan dari suplemen mahal, tapi dari makanan sehari-hari, terutama jenis ikan tertentu. Karena itu, mulai sekarang buka pikiran lebar-lebar. Jangan anggap remeh lauk murah di pasar, karena justru di sanalah kuncinya. Mari kita bahas satu persatu, mulai dari ikan pertama yang bisa bantu melumasi sendi dan menguatkan lutut tanpa harus keluar uang banyak. Nah, ikan pertama yang sering diremehkan, tapi justru luar biasa buat lutut dan sendi adalah ikan kembung. Jangan salah, walau harganya murah dan bentuknya biasa aja, kandungan omega 3-nya bahkan lebih tinggi dari salmon yang harganya bisa bikin dompet menjerit. Omega 3 ini ibarat pelumas alami di tubuh yang bikin engsel lutut tetap lentur, sendi nggak kaku, dan peradangan reda pelan-pelan. Banyak lansia yang saya lihat malas makan ikan kembung karena dianggap ikan kampung. Padahal justru itu sumber kekuatan sejati. Bayangkan, cuman seminggu rutin 2 kali makan ikan kembung bisa bantu mengurangi nyeri lutut tanpa perlu obat kimia. Tapi catat ya, jangan digoreng terus, nanti nutrisinya rusak. Lebih bagus dikukus atau dibakar ringan. Kalau kebanyakan makan yang digoreng, bukannya sembuh, malah kolesterol yang naik. Jadi mulai sekarang jangan gengsi. Ikan murah bukan berarti manfaatnya murahan. Sekarang kita bahas ikan kedua yang sering diremehkan karena kecil dan murah, ikan teri. Jangan ketipu ukurannya, justru di situ kekuatannya. Ikan teri itu ibarat suplemen kalsium alami buat lansia. 1 sendok makan teri kering bisa mengandung kalsium lebih banyak daripada segelas susu. Jadi, kalau lutut suka bunyi krek-krek tiap naik tangga, bisa jadi itu sinyal tulang dan sendi kekurangan kalsium. Banyak lansia malas makan teri karena takut tekanan darah naik gara-gara asin. Ya jelas, kalau digoreng dan ditabur garam segunung,
Cara benarnya gampang. Rendam dulu di air hangat biar kadar garamnya turun. Lalu tumis ringan pakai bawang putih dan sedikit minyak zaitun. Beres. Tubuh dapat kalsium, sendi jadi kuat, dan otot nggak gampang kram. Tapi ingat, kalau tiap hari makan teri asin tanpa dikurangi garamnya, siap-siap tekanan darah melonjak. Jadi makan pintar, bukan asal kenyang. Ikan ketiga yang wajib masuk daftar adalah ikan tongkol. Ini ikan sejuta umat. Harganya bersahabat, tapi nutrisinya bukan kaleng-kaleng. Tongkol punya protein tinggi yang bantu perbaiki jaringan sendi dan otot yang aus karena usia. Kalau tubuh kekurangan protein, jangan heran lutut gampang gemetar dan sendi berasa lemah kayak mau copot. Banyak lansia salah kaprah, pikir makan nasi banyak bikin kuat. Padahal yang bikin kuat itu protein, bukan karbo doang. Tongkol juga punya zat besi dan vitamin B12 yang bantu aliran darah lancar ke otot. Tapi catat baik-baik, jangan kebanyakan makan tongkol yang diasap atau digoreng gosong karena bisa bikin radang dan asam urat kambuh. Lebih baik dikukus atau dimasak santan encer tanpa minyak berlebihan. Jadi jangan gengsi, lauk sederhana kayak tongkol ini bisa jadi kunci supaya lutut enggak nyeri lagi dan tubuh tetap tegap di usia kepala 6. Jadi sampai di sini kita sudah bahas 3 ikan yang kelihatannya sepele tapi efeknya luar biasa buat sendi dan lutut. Ikan kembung yang kaya omega 3 buat pelumas sendi, ikan teri kecil tapi kalsiumnya tinggi banget buat tulang, dan ikan tongkol yang penuh protein buat perbaiki jaringan otot. 3 langkah sederhana ini saja sudah cukup buat mulai bikin sendi enggak nyeri lagi waktu bangun tidur. Bayangkan, tanpa obat mahal, tanpa suntik, cukup rajin makan ikan murah yang sudah tersedia di pasar dekat rumah. Tapi masalahnya banyak yang tahu tapi nggak mau jalanin. Alasannya ribet lah, bau lah, padahal tinggal masak. Benar aja. Ayo Bapak Ibu, kalau sudah pernah coba salah satu dari 3 ikan ini, tulis di kolom komentar ya. Ikan mana yang paling sering Bapak Ibu makan? Siapa tahu pengalaman Bapak Ibu bisa bantu lansia lain yang lagi berjuang lawan nyeri sendi juga. Sekarang giliran ikan keempat yang sering diremehkan tapi justru jago bikin otot dan sendi tetap kuat. Ikan lele. Banyak yang nganggap lele itu ikan warung kaki 5 yang enggak bergizi, padahal justru sebaliknya. Daging lele lembut, tinggi protein, dan punya lemak baik yang bantu regenerasi otot serta menjaga elastisitas sendi. Cocok banget buat lansia yang sering ngeluh kaki gemetar atau cepat capek jalan jauh. Tapi ingat, manfaatnya bisa hilang kalau cara masaknya asal-asalan. Lele digoreng kering minyak hitam pekat itu bukan sehat, itu racun. Coba ubah gaya makan, lele kukus pepes atau dibakar tanpa minyak berlebih. Lebih bersih, nutrisinya tetap utuh. Lele juga kaya fosfor, bagus buat bantu metabolisme tulang. Tapi hati-hati, kalau makan lele tiap hari tanpa variasi, kolesterol bisa naik pelan-pelan. Jadi kuncinya bukan pantang, tapi seimbang. Lele murah, tapi efeknya luar biasa kalau tahu cara olahnya. Ikan kelima yang sering disepelekan, tapi ternyata emas untuk sendi adalah ikan patin. Teksturnya lembut, rasanya gurih, dan lemaknya termasuk jenis lemak baik yang bantu melawan peradangan di sendi. Banyak lansia nggak sadar nyeri lutut itu sering karena radang kecil yang numpuk bertahun-tahun. Nah, omega 3 dari patin ini bisa bantu matiin api radang itu dari dalam. Jangan remehkan ikan patin cuma karena kelihatan licin dan lembek. Justru itu tandanya kandungan lemak alaminya tinggi dan sehat. Patin juga punya vitamin D yang bantu serap kalsium ke tulang. Jadi kalau dikombinasikan sama ikan teri atau tongkol, efeknya bisa dobel. Tapi awas, jangan dimasak santan tebal atau digoreng rendam minyak, nanti manfaatnya hilang, tinggal kolesterolnya. Coba pepes patin pakai daun kemangi, aromanya wangi, lemaknya tetap aman. Jadi kalau mau lutut awet muda, jangan gengsi makan patin, murah, lembut, tapi efeknya bikin sendi lentur lagi. Sekarang kita masuk ke ikan keenam, ikan mujair. Ini ikan sejuta umat di Indonesia, gampang dicari, murah meriah, tapi manfaatnya luar biasa buat lansia yang sendinya mulai aus. Mujair punya kombinasi lengkap, protein tinggi, fosfor, dan kalsium yang bantu tulang tetap padat, serta sendi lebih kuat. Banyak lansia salah paham, dikira mujair itu cuma bikin kenyang. Padahal kalau rutin dikonsumsi 2-3 kali seminggu, bisa bantu kurangi rasa nyeri di lutut dan pinggang. Tapi ya itu, kebiasaan buruknya, semua digoreng sampai gosong.
Sudah nutrisinya rusak, minyak jenuh malah numpuk. Coba ganti gaya masak, kukus, pepes atau sup bening. Rasanya tetap enak dan jauh lebih sehat. Mujair juga cocok buat sarapan atau makan malam ringan. Nggak bikin perut begah tapi cukup ngasih tenaga buat aktivitas harian. Jadi jangan remehkan ikan murah, karena mujair yang sering Anda abaikan ini bisa jadi alasan kenapa lutut Anda masih bisa diajak jalan jauh tanpa drama. Terakhir, ikan ketujuh yang sering dianggap makanan kaleng, padahal justru penyelamat sendi, ikan sarden. Jangan salah, kalau pilih yang benar, sarden itu kayak omega 3, vitamin D, dan kalsium alami yang bantu jaga pelumas sendi tetap licin. Banyak lansia yang udah nyerah sama nyeri lutut, padahal solusinya ada di dapur. Tinggal buka kaleng sarden, tapi bukan asal makan. Pilih sarden yang minim garam dan tanpa saus berlebihan. Kalau bisa, olah lagi, tambahkan tomat segar dan sedikit perasan jeruk nipis biar lebih sehat. Ikan sarden juga bagus buat jantung dan aliran darah. Jadi selain lutut makin enteng, badan pun terasa lebih ringan. Tapi ingat, jangan tiap hari makan sarden kaleng, nanti malah kebanyakan natrium dan pengawet. Seminggu 2 kali cukup. Sarden ini ibarat versi murah salmon, tapi manfaatnya nyaris sama. Jadi daripada buang uang buat suplemen sendi, mending isi kulkas dengan sarden kecil, murah, tapi efeknya bisa bikin langkah Bapak Ibu jauh lebih ringan. Nah, kalau 7 ikan tadi digabung, efeknya bisa luar biasa. Bayangkan tubuh Bapak Ibu dapat pelumas alami dari kembung dan patin, kalsium padat dari teri dan mujair, protein perbaikan dari tongkol dan lele, plus omega 3 tinggi dari sarden. Semua saling melengkapi, bikin sendi kuat, lutut lentur, dan otot nggak gampang lemas. Nggak perlu suplemen ratusan ribu, cukup rajin makan ikan murah yang gampang ditemukan di pasar tradisional. Tapi ya itu, jangan cuma tahu, tapi malas praktik. Banyak yang suka bilang nanti-nanti aja. Padahal tiap hari ditunda, sendi makin aus, otot makin lemah. Jadi mulai sekarang susun jadwal makan ikan. Misal Senin kembung, Rabu lele, Jumat patin, Minggu teri. Gampang kan? Kalau konsisten 3 bulan aja, tubuh bisa terasa jauh lebih ringan dan lutut enggak nyeri tiap bangun pagi. Yuk bayangkan, kalau semua itu digabung, efeknya bisa bikin Bapak Ibu bergerak lagi tanpa takut sakit. Sekarang biar saya jelaskan simple, biar enggak salah paham lagi. Tubuh kita itu kayak mesin dan sendi itu engselnya. Kalau engsel jarang dilumasi, ya kering, seret, akhirnya aus. Nah, pelumas sendi itu namanya cairan sinovial. Tugasnya bikin gesekan antar tulang tetap lembut. Begitu tubuh kekurangan lemak baik dan protein, cairan ini berkurang, bantalan sendi menipis, lalu tulang ketemu tulang. Itu yang bikin bunyi krek-krek dan nyeri tiap gerak. Makanya penting banget makan ikan yang kaya omega 3 dan kolagen alami. Omega 3 bantu redakan radang, sedangkan protein bantu bangun ulang jaringan sendi. Kalau dari sisi medis, ini bukti nyata, bukan mitos pasar. Banyak penelitian nunjukin orang yang rutin konsumsi ikan 2-3 kali seminggu punya risiko radang sendi lebih rendah 40%. Jadi bukan umur yang bikin lutut rusak, tapi cara makan yang salah. Mau awet muda, rawat engsel tubuh mulai dari piring makan Anda sendiri. Sekarang kita bahas cara praktisnya. Mau sendi kuat, lutut lentur, dan badan enggak gampang pegal? Pertama, hentikan kebiasaan duduk kelamaan sambil main HP atau nonton TV berjam-jam. Sendi itu harus digerakkan, bukan didiamkan. Kedua, batasi makanan gorengan dan santan pekat. 2, racun utama yang bikin radang sendi kambuh. Ganti dengan ikan kukus pepes atau sup bening. Ketiga, minum air putih cukup dan tambah sayur hijau tiap hari biar sendi terhidrasi. Kalau tidur, jangan pakai bantal tinggi karena bisa ganggu aliran darah ke bahu dan leher. Kalau lutut, sering nyut-nyutan, kompres hangat sebelum tidur, bukan diurut sembarangan. Ingat, gaya hidup itu separuh obat. Banyak pasien saya yang baru sadar setelah terlambat, sudah operasi baru mau berubah. Jadi jangan tunggu rusak dulu baru peduli. Rawat sendi mulai sekarang, dari cara duduk, makan, dan tidur yang benar. Sesimpel itu, tapi efeknya bisa selamatkan masa tua Bapak Ibu. Ini bagian yang paling sering bikin saya geleng-geleng kepala. Banyak lansia asal minum obat nyeri tanpa tahu efeknya. Asal lihat iklan, langsung beli. Padahal obat pereda nyeri itu bukan permen. Apalagi kalau diminum tiap hari tanpa pengawasan dokter. Obat antiinflamasi, NSAID, bisa bikin lambung bolong, ginjal rusak, bahkan tekanan darah melonjak. Yang lebih parah, ada yang campur jamu dan obat dokter. Niatnya biar lebih manjur, hasilnya malah tumpang tindih dan bikin organ kerja lembur. Jangan merasa pintar sendiri.
Kalau sendi nyeri terus bukan berarti kurang obat, tapi bisa jadi karena gaya hidup dan makan masih kacau, obat cuma bantu sementara, bukan solusi utama. Jadi stop jadi dokter dadakan buat diri sendiri. Lebih baik konsultasi ke dokter atau fisioterapis yang paham tubuh lansia. Ingat, salah minum obat itu efeknya bukan cuma dompet jebol, tapi juga umur bisa berkurang diam-diam. Banyak orang tua pasrah bilang, namanya juga udah tua, ya wajar sakit-sakitan. Nah, ini nih pola pikir yang bikin makin cepat rusak. Umur itu bukan alasan, tapi peringatan. Banyak lansia yang tetap lincah karena mereka mau bergerak, makan benar, dan gak nyalahin usia. Sendi lemah itu bukan kutukan, tapi hasil dari malas gerak, makan asal, dan cuek sama tanda-tanda awal kerusakan. Coba lihat petani atau tukang becak tua, mereka masih bisa jongkok berdiri tanpa drama. Kenapa? Karena ototnya masih aktif. Tubuh itu kayak mesin, makin sering dipakai dengan benar, makin awet. Jadi berhenti pakai kalimat udah tua, mau gimana lagi? Mau kuat, ya rawat. Mau lincah, ya latih. Jangan tunggu kursi roda baru sadar. Ingat, penuaan itu pasti, tapi nyeri sendi itu pilihan. Dan pilihan itu ada di tangan Bapak Ibu sendiri, bukan di angka umur di KTP. Banyak orang tua kalah duluan, bukan karena penyakitnya berat, tapi karena pikirannya nyerah duluan. Begitu dengar kata degeneratif, langsung ciut, padahal tubuh masih bisa dilatih, asal niatnya nggak kendor. Pikiran negatif itu racun yang lebih ganas dari kolesterol. Kalau tiap pagi bangun aja sudah ngomel, aduh sakit semua, ya jelas tubuhnya ikut percaya. Tubuh itu nurut sama pikiran. Dikasih semangat, dia lawan. Dikasih alasan, dia nyerah. Jadi mulai sekarang stop manjain rasa malas dan kasihan sama diri sendiri. Nggak usah nunggu anak nyuruh olahraga, gerak aja walau pelan. Jangan bandingkan masa lalu yang kuat, fokus rawat diri hari ini. Banyak lansia yang bangkit dari kursi roda cuma karena mentalnya nggak mau kalah. Artinya tubuh itu masih bisa diajak kompromi, asal otaknya nggak nyerah duluan. Ingat, kalau pikiran kuat, sendi pun ikut patuh. Tapi kalau mental lembek, baru pegel dikit aja udah drama sinetron. Jangan keburu nyerah dan bilang udah rusak, nggak bisa sembuh. Hei, tubuh itu pintar. Selama masih bernapas, masih ada peluang pulih, asal dijaga dan dilatih dengan benar. Masalahnya, kebanyakan orang maunya instan. Baru 3 hari rutin jalan, langsung ngeluh, kok belum sembuh ya? Lah, rusaknya bertahun-tahun. Masa mau betul dalam seminggu? Regenerasi itu butuh waktu, apalagi kalau usia udah di atas 50. Tapi bukan berarti mustahil. Banyak lansia yang dulunya susah jalan, sekarang bisa naik tangga lagi, cuma karena disiplin olahraga, jaga makan, dan tidur cukup. Kuncinya cuma satu, konsisten. Nggak usah ngoyo, tapi jangan juga bolong-bolong. Sedikit tapi rutin jauh lebih manjur daripada semangat 1 hari lalu rebahan seminggu. Tubuh kita itu kayak tanaman. Kalau dirawat tiap hari, dia tumbuh. Tapi kalau cuma dikasih perhatian pas lagi sakit, ya layu lagi. Disiplin itu obat paling murah, tapi paling sering diabaikan. Udah banyak yang dengar nasihat soal sendi, saraf, dan gaya hidup. Tapi sayangnya cuma berhenti di telinga. Nggak pernah nyampe ke tindakan. Ngaku sadar, tapi habis itu balik lagi ke kebiasaan lama. Duduk seharian, makan gorengan, tidur larut, bangun kesiangan. Nih ya, pengetahuan tanpa tindakan itu sama aja bohong. Kayak punya obat tapi nggak diminum. Tubuh nggak bakal berubah cuma karena kita niat. Harus ada langkah nyata. Mulai dari hal sepele, jalan pagi 10 menit, kurangi gula, perbanyak air putih, atur posisi duduk biar nggak bungkuk. Jangan tunggu motivasi datang, karena motivasi itu datang setelah kita bergerak, bukan sebaliknya. Banyak yang nunggu mood bagus dulu, padahal justru gerak yang bikin mood jadi bagus. Jadi stop alasan. Kalau benar peduli sama tubuh, buktikan lewat tindakan kecil tiap hari. Percuma ngomel soal nyeri kalau nggak mau ubah kebiasaan penyebabnya. Mau sehat, ya bergerak, bukan berjanji. Udah cukuplah nyalain umur, cuaca, atau keturunan buat tiap rasa sakit yang muncul. Kadang bukan nasibnya yang buruk, tapi kebiasaannya yang ngawur, makan sembarangan, malas gerak, tidur acak-acakan, tapi begitu sakit langsung bilang, ya namanya juga tua. Lah,
Siapa suruh ngasih beban ekstra ke tubuh tiap hari? Tubuh itu kayak motor tua. Kalau dirawat rutin masih bisa ngebut. Tapi kalau cuek ya mogok di tengah jalan. Jadi berhenti cari kambing hitam, mulai cari cara rawat diri. Jangan tunggu dokter yang cerewet baru berubah. Jadilah dokter buat diri sendiri lewat disiplin harian. Nggak usah ekstrem, cukup makan bener, gerak rutin, dan istirahat cukup. Itu aja udah nyelamatin sendi, otot, dan jantung dari kerusakan permanen. Ingat, tubuh nggak minta banyak, cuma butuh perhatian konsisten. Kalau terus diabaikan, jangan kaget kalau suatu hari dia protes keras, dan waktu itu udah nggak bisa dibujuk lagi.